Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapak, semoga dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih selayaknya kami angkat kepadamu. Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami hadir di sini, kami rindu membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami, karena kami meminta kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Minyak Seorang Janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu, dan padanya ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah, dan lebihnya engkau serta anak-anakmu. Hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Demikian firman Tuhan. Dari bacaan ini saya memberi tema pemulihan di tengah kesulitan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara. Renungan kita dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 adalah sebuah peristiwa mujizat tentang minyak seorang janda dengan perantaraan Nabi Elisa. Sebuah kisah yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa melalui kesulitan Allah sanggup membawa kepada pemulihan. Kisah tentang minyak seorang janda merupakan salah satu dari mujizat melalui perantaraan Nabi Elisa. Pada zaman ketika Elisa hidup, raja-raja Israel secara terang-terangan menyembah Baal, yaitu dewa orang Kanaan,
Sepertinya dalam kitab Dua Raja-Raja sengaja menyelipkan kisah mujizat ini di antara kisah sejarah raja-raja Israel dan Yehuda yang telah melakukan pemberontakan kepada Allah, yang menyimpang dan tidak setia lagi. Kisah ini terjadi bukan dalam lingkungan kerajaan, melainkan justru terjadi di kalangan rakyat biasa. Agaknya salah satu mujizat ini dituliskan untuk menunjukkan kepada rakyat pada waktu itu bahwa saat umat Allah setia kepada Allah, maka akan mendapatkan berkat, dan sebaliknya, jika tidak setia kepada Allah, maka akan mendapatkan hukuman, seperti yang telah dilakukan oleh raja-raja mereka. Melalui kisah mujizat tentang minyak seorang janda ini, setidaknya kita dapat belajar beberapa hal kehidupan dalam pengiringan kita kepada Allah. Yang pertama adalah tetaplah setia kepada Tuhan walau dalam keadaan sulit. Ayat 1. Dapat disimpulkan bahwa keluarga ini merupakan keluarga yang taat beribadah kepada Tuhan. Tetapi kemudian kondisinya buruk. Dijelaskan bahwa suaminya telah meninggalkan dua anak lelaki yang masih muda tanpa harta yang dapat diandalkan oleh keluarganya. Tak lama lagi anak-anaknya akan dijadikan budak karena tidak dapat membayar hutang, dan perempuan itu merasa putus asa melihat keadaan keluarganya. Keluarga ini membuat keputusan yang tepat, yaitu dengan tetap setia beribadah kepada Allah dan datang kepada Elia untuk meminta petunjuk dari Allah. Hal yang bertolak belakang jika para raja-raja Israel berpaling kepada ilah lain. Keadaan sulit dapat menimpa semua orang. Tetapi apakah pada saat-saat yang sulit itu kita dapat setia mengikut Tuhan? Atau justru berpaling kepada Tuhan yang lain? Tuhan tidak menjanjikan bahwa langit selalu terang. Tetapi berbahagialah orang yang tetap bertahan dan masih hidup takut akan Tuhan dalam kondisi yang sulit. Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada kita. Mari kita tetap setia dalam kondisi yang terburuk sekalipun dalam kehidupan ini. Bukan pada besarnya masalah, tetapi apa respon kita. Pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan adalah bersiaplah saat ujian ketaatan itu datang. Ayat 2-4. Ayat 2 ini diberitahukan bahwa janda itu sudah tidak memiliki apapun, kecuali hanya memiliki buli-buli berisi minyak. Tidak ada lagi yang berharga. Buli-buli adalah sejenis guci atau botol kecil, sesuatu yang tidak berharga dalam pandangan orang lain. Tetapi bagi janda itu, buli-buli itu merupakan sesuatu yang berharga. Maukah ia menyerahkan agar Tuhan dapat memakainya untuk melakukan mujizat? Tuhan sedang menguji ketaatan janda itu dengan melepaskan sesuatu yang berharga menurutnya. Tuhan mungkin akan meminta kita menyerahkan apa yang paling berharga dalam hidup kita untuk mewujudkan kehendaknya yang lebih besar dari yang kita duga. Terkadang kita terlalu menggenggam apa yang menurut kita berharga, tetapi Tuhan ingin kita menyerahkan yang berharga tersebut kepadanya, karena itu merupakan ketaatan yang sejati. Pelajaran yang ketiga adalah pemulihan itu terjadi di dalam ayat 5. Bejana-bejana yang dipinjamnya tadi terisi penuh, mengalir dari buli-buli minyak dan tidak dapat menampung lagi. Mujizat ini terjadi karena keluarga janda ini hidup takut akan Tuhan. Dan hal ini sudah dibuktikan dengan ketaatannya melakukan apa yang diperintahkan Elisa. Minyak itu mengalir seperti tidak ada habisnya bagi janda ini. Pada ayat 7, kita dapat mengetahui akhirnya melalui mujizat ini, maka kondisi keluarga janda ini dapat mengalami pemulihan. Bukan pemulihan biasa saja, melainkan pemulihan yang sempurna dari Tuhan bagi umat yang setia kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudara, Tuhan sanggup melakukan pemulihan dari setiap kesulitan hidup yang kita alami. Mujizat itu tetap ada bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Berkatnya akan mengalir tiada henti bagi umat yang dikasihinya. Dalam keadaan damai dan makmur,
mudah sekali mengatakan percayalah kepada Tuhan. Tetapi ketika kegelapan menimpa dan jalan keluar tiada mampukah kita mengulangi kalimat ini? Akankah kita tetap setia dan menantikan kehendak Tuhan? Ketika di masa-masa pengujian janjinya tampak keliru dan tidak digenapi, kita harus mampu bertahan dalam hidup takut akan Tuhan. Ingatlah, karena kita harus tahu bahwa penggiringan kita kepada Tuhan diuji, maka kita harus lakukan adalah tetap taat dan setia. Sekali lagi, dalam kisah ini, Allah ingin menunjukkan kepada Israel dan kita semua bahwa dalam kondisi yang sulit dan tidak mungkin sekalipun, Allah tetap setia kepada umatnya. Dan Allah ingin ibu bapa saudara dan saya, ingin umatnya mengalami pemulihan. Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami angkat kepadamu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu dalam aktivitasnya, dalam menjalani kehidupan. Kami percaya bahwa dari Tuhanlah sumber segala berkat dan karunia yang kami alami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, melainkan selalu bersama-sama dengan kami, apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami. Berkati setiap aktivitas kami, berkati kegiatan kami hari ini, agar semuanya itu kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam perjuangan, biarlah ya Bapa, mereka boleh berjuang, mereka boleh menggapai cita-citanya karena pertolongan dan pengasihan-Mu. Dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami. Kami berdoa kepadamu, kami bersyukur, kami meminta, di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Demikian, Tuhan senantiasa memberkati kita. Kurus semangat.